ketika ada satu nasabah yang telat lebih dari 90 hari ya cepat. Yang kedua ada kami. Yang ketiga ada di EasyCash. Yang keempat ada di kredit pintar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, ini terima kasih banyak teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir dan mensupport channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan pastinya bisa membantu teman-teman semuanya. Nanti yang mau konsultasi langsung dengan saya silahkan ya teman-teman ya, di nomor yang ada di layar Anda, dan jangan lupa juga untuk di like dan di share juga channel ini. Oke, yang saya perhatikan teman-teman, ada beberapa pinjol yang hari ini hampir saya lihat ketika ada satu nasabah yang telat lebih dari 90 hari. Nasabah ini beretikat baik untuk mengajukan keringanan atau mengajukan permohonan untuk membalikkan dana pokoknya atau menegosiasi. Tapi yang terjadi bukan dana pokok yang mereka dapatkan, tapi malah kerumitan atau keribetan dari syarat yang mereka sampaikan, dan bahkan ada juga pinjol itu mentah-mentah menolak dari itikat baik si debitur yang mengalami telat lebih dari 90 hari. Pinjol yang sering dilaporkan kepada saya itu adalah pertama rupiah cepat. Yang kedua ada kami. Yang ketiga ada di EasyCash. Yang keempat ada di kredit pintar. Ya, yang kelima ada di Kredivo dan lain-lain pinjolnya. Ya. Yang sangat saya sayangkan di sini, sesingkat pengalaman saya dan setahu saya selama ini, ketika ada orang telat bayar, mengalami telat bayar lebih dari 90 hari dan dia melaporkan hal itu kepada otoritas jasa keuangan, OJK hanya bisa mengarahkan cuma satu. Ya, negosiasi secara internal, minta restrukturisasi, minta relaksasi atau tunda bayar, bahkan sampai keringanan, penghapusan denda, bunga, ataupun keringanan yang lain. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan adalah hampir pinjol-pinjol ini melakukan penolakan terhadap si debitur yang mengalami telat bayar melebihi dari batas ketentuan yang ada. Contoh 30 hari, 90 hari. Ya, 90 hari itu sebenarnya sudah diharuskan ya untuk pihak pinjol melakukan pertimbangan atau misalnya menguji kembali layak atau tidaknya si debitur ini untuk diberikan keringanan. Walaupun si pinjolnya selalu berpatok supaya tidak terjadinya moral hazard. Oke, saya paham. Pemanfaatan dari situasi yang seperti ini cukup besar. Tapi kan pihak pinjol ada penilaian masing-masing, bukan malah menolak. Ya, ini si debitur sudah berada di titik di mana kemampuan sudah tidak ada lagi, berada di titik di mana keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Sudah saatnya perpanjangan tangan dari pihak pinjolnya ya untuk penyampaian negosiasi kepada lender itu seharusnya sudah bisa berjalan, bukan malah meminta syarat yang cukup rumit. Surat keterangan miskin dari kelurahan, surat keterangan PHK, surat keterangan sakit, pokoknya bermacam-macam. Yang tidak dia minta itu cuma satu, surat keterangan mati. Itu yang tidak diminta. Surat PHK buat apa? Kalau dia sudah di PHK, ya dia mengumpulkan duit untuk dana pokok itu dari mana? Ya, itu kan sama aja kalian melakukan penolakan secara halus. Ya, ini buat pihak pinjol, silahkan Anda pertimbangkan untuk ya mempertahankan NPL dari perusahaan Anda masing-masing. Kalau Anda tidak mampu menyambut itikat baik ini, percayalah ya, TWP 90 nanti itu bisa menyentuh 5% bahkan lebih. Ya, karena seiring waktu berjalan, ekonomi Indonesia sangat lemah. Oke, yang bisa hari ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan adalah bertahan hidup. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain bertahan hidup.
Hari ini dia mempunyai itikat baik untuk membalikkan dana pokoknya, seharusnya pihak pinjol sudah bisa mempertimbangkan hal itu. Yang saya herankan, bunga yang sudah sebesar itu gitu loh. Bahkan dia melakukan peminjaman bukan sekali ini saja, tapi sudah berulang-ulang kali. Ya, sampai mencapai limit 50 juta, 60 juta, 80 juta, dan pinjol menerapkan bunga nggak main-main gitu loh. Bahkan bisa setengah dari hal itu. Ya, apa salahnya? Diberikan mereka keringanan untuk membalikan pokoknya. Kan perjalanan atau track record selama ini juga, itu sebenarnya kan sudah menguntungkan dari pihak pinjol. Ya, itu kalau saran saya untuk pihak pinjol. Dan habis itu untuk otoritas jasa keuangan. Tolong bekerja lebih lagi daripada hanya kontrol-kontrol, pengawasan-pengawasan, sementara tindakan di lapangan tidak ada. Begitu ada pelanggaran yang bisa dilakukan OJK hanya menjatuhkan sanksi. OJK hanya menunggu satu momen viral, baru OJK bisa bekerja. Tapi kalau tidak viral, OJK seakan membiarkan. Padahal semua aturan OJK di lapangan itu dilanggar semua. Penerapan bunga, tentang menganalisis calon si borrower, tentang penggunaan kredit scoring atau SWIP. Oke, tentang batas-batas maksimal yang ada, tentang skema-skema yang dilarang. Ya, ini nyaris dilanggar. Kenapa pihak pinjol begitu berani untuk melanggar hal itu? Karena dia tahu kontrol penuh dari OJK nggak ada. OJK baru bisa bekerja ketika ada satu kasus yang viral. Kalau kasus itu tidak viral, ya sudah. Ya, kasus yang viral dalam beberapa bulan terakhir adalah Indosat gara-gara penagihannya ke Damkar. Habis itu kasus Kredipo gara-gara tindakan mereka terhadap si debetur. Ya, apa kelanjutan dari kasus itu? Sanksi. Dan kita nggak tahu lagi apa yang ada saat ini gitu. Itu sudah diredam semuanya. Ya, dan kita pengen OJK lebih lagi dalam sesi pengawasan. Supaya pinjol ini benar-benar bisa dikontrol penuh. Supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat Indonesia. Ya, setuju teman-teman semuanya? Dan habis itu untuk Anda sebagai peminjam atau Anda sebagai debitur. Ya, Anda sudah beretikat baik. Sudah berusaha mengumpulkan uangnya. Tidak mampu bayar denda plus bunganya. Mencoba menegosiasi supaya perkara ini bisa selesai. Tapi yang terjadi adalah Anda ditolak. Ditolak dengan berbagai macam alasan. Ya, entah itu tidak ada programnya, entah itu tidak ada di perusahaan kami, pokoknya berbagai macam versi. Langkah yang harus Anda lakukan adalah simpan uang pokok dari pinjol tadi, simpan uang pokoknya, ya, tunda sampai 10 atau 20 tahun ke depan. Ya, kalau mereka tidak mau, ya sudah, Anda simpan. Deposito kan duit Anda. Selama 10 tahun kan lumayan juga itu. Ya kan? Salah mereka sendiri. Kita sudah punya itikat baik, tapi itikat baik kita tidak disambut dengan yang baik juga gitu loh. Malah mereka masih menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu memang kurang ajar banget. Dan Anda tidak usah berkecil hati. Ya, tidak usah cari-cari tambahan dana, gali lubang lagi, pinjam lagi di sini. Yang ada Anda makin rugi. Yang ada hutang Anda malah bertambah. Yang ada hutang Anda makin banyak. Ini perlu buat teman-teman semuanya, tolong dikontrol. Ya, jangan sampai Anda salah tindakan dalam hal ini. Oke? Kalau misalnya mereka belum mau atau negosiasi Anda belum menemukan titik temu, tahan dulu nggak apa-apa. Mau ditahan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia terserah. Yang penting kita sudah menunjukkan itikat baik kita. Salah mereka sendiri kenapa itikat baik kita tidak diterima. Kenapa itikat baik kita tidak ditampung. Ya, buat teman-teman semuanya jangan sampai penolakan yang dilakukan pinjol malah berdampak buruk lagi pada diri Anda malah melakukan gali lubang tutup lubang yang merugikan diri Anda semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan sesingkat video yang saya bikin itu dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi dan sedang melakukan negosiasi, tapi negosiasinya itu malah telat. Ya, nggak usah berkecil hati, simpan duitnya, jangan dihabiskan. Ya, dan jangan pula berupaya mencari pinjaman ke tempat lain. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti yang mau melanjutkan
konsultasi dengan saya, silakan nomor yang ada di layar, hubungi admin, nanti admin akan mengarahkan kepada saya dan kita diskusikan langkah yang terbaik. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.